doa-doa yang perlu menjadi tauladan bagi awak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasati jannati na'im. Waghfir li abi innahu kana minad dallin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, hukman, wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan, jannatin na'im. Dan ampunilah bapakku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Jemaah rahimakumullah, ya. Dalam ceramah biasanya yang ngaco sampaikan masalah doa Nabi Ibrahim adalah di awal Al-Fatihah, ya. Di awal Al-Baqarah. Ya, doa Nabi Ibrahim, Rabbi'j'alli, ya. Rabbi'j'al haza baladan amina, ya. Warzuq ahlahu minas samarat, ya. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Kalau itulah coba ceramahkan, ya. Doa-doa Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah, ya. Dan dalam surah-surah lain dalam Al-Quran pun banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang doa-doa Nabi Ibrahim yang lain. Termasuk yang wak bacakan tadi dalam surah Syu'ara, ya. Ayat 83. Jadi di antara bantu Rahman Rahim Allah, tanda Allah tu kasih sayang kau, Allah menyuruh awak berdoa. Berdoalah. Dan Allah lah menjamin bahawa doa tu nak doa yang sio-sio. Doa ni stajib lakum, berdoalah akan aku kabulkan. Kemudian dalam tafsir surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, jiwa itu tidak tahu, ya seseorang itu tidak tahu yang disimpankan, yang disiapkan Allah untuknya. Dalam tafsirnya salah satunya adalah doa-doa awak yang tidak langsung dikabulkan oleh Allah, doa yang tidak terkabul. Nah, jadi doa itu tidak ada yang mubazir. Doa itu sadonya menjadi amal saleh. Ya. Jadi awak tidak boleh putus asa berdoa, ya. Selalu awak berdoa. Kemudian dari antara bentuk kasih sayang Allah itu, Allah mencontoh kalau bentuk-bentuk doa di dalam Al-Quran. Dan itu sangat banyak. Ada doa yang diambil dari doa-doa orang-orang yang terdahulu, rasul-rasul terdahulu, bentuk ikut doa Nabi Ibrahim. Ada doa itu memang langsung diperintahkan oleh Allah untuk dibaca. Contoh, wa qur rabbi zidni ilman. Hai Muhammad, berdoalah untuk minta tambah ilmu. Diajar mana doanya oleh Allah. Dulu doa dari para nabi yang diceritakan oleh Allah. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Rahman Rahim Allah kepada hambanya. Allah memerintahkan untuk berdoa. Allah menjamin untuk dikabulkan doa. Allah berfirman doa itu tidak doa yang sio-sio, mubazir. Seluruhnya adalah amal ibadah. Dan Allah pun memberikan contoh-contoh doa yang perlu panjatkan, ya. Karena doa itu adalah tanda keyakinan awak bahawa ada zat atau Allah yang maha kuasa. Sehingga banyak selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi yang sama awak ketahui, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak, otak dari ibadah. Karena tidak ada ibadah tu yang lapih dari doa. Apalagi salat sebagai tiang agama yang awak kerajukan, salat yang artinya sendiri pun doa. Karena dalam salat tu penuh dengan doa. Awak baca Al-Fatihah, doa aja isinya. Duduk antara dua sujud, doa aja. Waktu rukuk, waktu sujud isinya doa aja. Penuh dengan doa. Waktu sujud,
Dianjurkan Nabi lawak untuk memperbanyak doa. Tak cukup subhana rabbil a'la bihamdih saja ya. Aqrabu ma yakunul 'abdi bi rabbih wa huwa sajid faksarihu fihi du'a. Hamba itu paling dekat dengan Allah waktu sujud, maka banyakkanlah doa waktu sujudnya. Dan itu pengecualiannya untuk imam ya. Kalau awak jadi imam, doa tu tak boleh panjang-panjang. Yang biasa itu yang awak baca. Tapi kalau awak sembahyang surang, puih-puihlah di dalam sujud itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak diceritakan tentang kisah-kisah para ulama, orang-orang saleh terdahulu dalam berdoa. Yang terkenal dia Ibnu Taimiyah ya. Ya, diceritakan dalam biografi beliau ada seseorang yang pergi ke pasar. Ya. Nampak dia Ibnu Taimiyah tu sedang sujud berdoa. Ya. Alah baliknya di pasar, because Ibnu Taimiyah berdoa dalam sujud je baru. Itu mana orang dulu lama dalam berdoa. Itu dalam biografi Ibnu Sina. Ya, Mayarsi ya, asal rumah sakit Islam Ibnu Sina. Ibnu Sina kan ahli kedokteran ya. Digambarkan dalam biografi, diceritakan dalam biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina kalau tidak mampu menyelesaikan masalah, nyolari kamu saji. Tak dapat jawabnya lah. Masalah-masalah kesehatan, kenyo ahli kesehatan, tak tahu nyo akhir jawab lah. Nyolari kamu saji. Ibnu Taimiyah, Ibnu Sina. Kemudian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu terkenal ahli ra'i. Ya, logikanya luar biasa. Itulah imam mazhab yang paling tua ya. Ya, Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, ya, dia menyebutkan ma hadza illa li dzambin ahdastuhu ya farubbama qama wa shalla fa ankashafatilahul mas'alah. Imam Abu Hanifah tu kalau lah barik lah masalah dihadapinya. Hanya menyebutkan itu mungkin karena dosa ambo. Kau tidak terjadi kecuali karena dosa. Kemudiannya berdiri, berwudu, salat, ya berdoa kepada Allah. Akhirnya barunya menyelesaikan masalah. Jadi Ibnu Sina yang ahli kedokteran, Ibnu Taimiyah yang ahli berbagai bidang, Imam Abu Hanifah yang ahli fikih, ya kalaulah ya lah alamunya tu. Tak ada sampai, tak ada solusi lain, hilang akalnya, lebih ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, idza hazzabahul amru shalla. Rasulullah kalau lah barik lo masalahnya, Rasulullah salat. Kan disebutkan di situ. Makanya di antara kata-kata Rasulullah, kau pernah lo bahas dulu rasulnya di situ, pintahlah beratahun lo yang dulu kan. Ya, salat dalam kehidupan Rasulullah. Bantu salat itu diperlakukan oleh Rasulullah. Kalau cara salat Rasulullah itulah biasa tu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah menyikapi salat. Ya, salah satunya Rasulullah ke Bilal, arihna bis salah ya Bilal. Di sana masalah tu sedang banyak ya. Hari sedang angin, santai awak sabanta, refreshing awak sabanta jo salat wahai Bilal. Ya. Karena Nabi itu hatilah menjadi tenang salah satunya dalam salat ya. Karena salat itu isinya adalah doa-doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah, orang-orang saleh, para ulama, ya kalau barek masalah di dunia, barek masalah yang dihadapi, sampai kembalinya tidak lain adalah salat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quran, ya sangat banyak diceritakan tentang doa-doa. Ya. Lihat awak ayat tadi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim awak ketahui ya, kalau yang dalam surah Al-Baqarah yang acak awak bahas, Nabi Ibrahim tu sangat peduli je masyarakat. Sehingga doa-doanya tu doa untuk bersama. Ya. Waj'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku negeri yang aman. Tak keluarganya seorang, tak Nabi Ibrahim seorang, tapi kampungnya dimintanya untuk aman. Kemudian ya, warzuk ahlahu minas samarat. Ya Allah, gialah penduduknya buah-buahan. Artinya kayonlah penduduk kau.
Berarti Ibrahim yang dimintanya bukan dirinya kaya, keluarganya kaya saja, tapi orang kampung itu didoakannya kepada Allah agar kaya sadonya. Sampai doa terakhir Nabi Ibrahim dalam Al-Baqarah itu, Rabbana wab'as fihim rasul. Ya Allah, utuslah ke kampung hamba itu bisu untuk anak cucu, anak kemenakan itu seorang rasul. Yang akan membacakan kitab, membacakan hikmah, akan mendidik mereka. Yang akan jadi guru, yang akan mendidik orang kampung itu. Kirimlah rasul, ya Allah. Karena Nabi Ibrahim yakin sesantiang-santiang, saya hebat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lama-lambeknya meninggal, mati. Nah, jadi sebelumnya wafat Nabi Ibrahim lah berdoa agar nanti ada orang yang mengasuh, ada rasul yang menyampaikan wahyu, mengajarkan kitab dan hikmah kepada orang kampungnya. Nah, kalau dibawa kini berarti kalau Nabi Ibrahim kini doanya ya Allah, lahir jolah ulama di kampung kami tinggi ke ya Allah, yang akan menerangkan kitab, yang akan menerangkan hikmah, yang akan mendidik mereka ya Allah. Jadi berdoa agar lahirnya ulama. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya dalam salah satu penafsiran, di saat Allah menceritakan Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang patuh kepada Allah. Umat ke biasanya banyak, tapi Ibrahim itu seorang. Maka ulama tafsir menganalisa, karena dalam diri Nabi Ibrahim itu banyak mana nilai-nilai kebaikan. Salah satunya, nyo ndak disibuk di diri surang, ndak ingin saleh surang, ndak ingin kuat iman dan takwa surang. Tapi ingin orang lain pun menjadi orang saleh ya. Orang lain pun jadi rasul, orang lain pun aman, kampungnya kayo-kayo, sejahtera orang kampungnya, itu yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Dan itulah hikmahnya awak sembayang yang selalu awak baca kama sallaita ala Ibrahim, kama barak ta'ala Ibrahim. Awak berkorban maulang kisah Nabi Ibrahim. Awak naik haji, umrah berulang-ulang kisah Nabi Ibrahim. Agar Ibrahim itu awak tauladani. Ya, karena di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah untuk Nabi Muhammad. Nah, dalam ayat lain fi Ibrahim, ya, dalam diri Ibrahim itu ada uswatun hasanah. Adalah uswah hasanah. Salah satunya di ayat yang awak baca dalam masalah doa. Ya. Kalau doa dalam surah Syu'ara, awal doa Nabi Rabbi habli hukman. Ya Allah, tambahkanlah untuk ambo ilmu. Jadi Nabi Ibrahim lah dapat wahyu. Tapi dia tetap minta tambah ilmu. Begitulah Nabi Muhammad. Wa qur rabbi zidni ilman. Nabi Muhammad berdoalah. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Bahkan dalam hadis ya tentang doa-doa tentang ilmu, termasuk doa harian Nabi itu adalah minta tambah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yufiduni aw ma yanfa'uni. Ya Allah, tambahkanlah ilmu hamba dan jadikanlah ilmu yang hamba lah tahu tu bermanfaat. Nah, kerana mungkinlah ada ilmu yang awak tahulah tahu benar awak tapi tidak ada manfaatnya. Sehingga doa yang diajarkan Nabi ya. Allah manfa'ni bima 'allamtani, ya Allah, agiahlah hamba manfaat dari ilmu yang telah engkau ajarkan. Ilmu itu hamba lah tahu tapi agiahlah hamba manfaat. Manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yufidni, dan tambahkan ilmu hamba yang bermanfaat untuk hamba. Nah, contoh sederhana. Sembahyang berjamaah tu lebih mulia daripada sembahyang surang 27 kali lipat. Berasa tak doa awak di kampung kau tak tahu. Lah dari ketek awak diajar guru-guru dulu. Lama awak diajar tak sia-siana nyampaikan ceramah lah. Nah, tapi bara orang yang amuah mengarajokan salat berjamaah. Berarti bukan kurang ilmu lah. Tapi kurang manfaat dari ilmu. Makanya doa yang diajar Nabi, ya Allah, agiahlah hamba manfaat dari ilmu yang telah engkau ajarkan dan agiah hamba ilmu yang bermanfaat untuk hamba. Jamaah rahimakumullah, jadi sama ya. Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli hukman, ya Allah, agiah hamba ilmu. Nabi Muhammad pun berdoa untuk minta tambah ilmu. Jadi dalam Al-Quran pun disinggung dalam tafsirnya, Nabi Muhammad tidak pernah disuruh oleh Allah minta tambah, kecuali minta tambah ilmu.
Itu gambaran kemuliaan ilmu. Bah Islam itu bisa maju. Bah Islam itu bisa berkembang. Baca lihat contoh yang paling jauh ya. Yang Islam di situ pernah maju, kemudian hilang. Majunya selama 7 abad, majunya di bidang agama, majunya di bidang dunia. Itulah Spanyol. Kok maju di bidang dunianya sampai kini ya. Istana-istana yang dibangunnya tetap dikunjungi orang luar biasa. Sampai istana dari Ameh. Kok taman kotanya sekian kilometer. Tidak tertiru di orang kini. Ahli kedokteran, ahli fisika, ahli ilmu pengetahuan lengkap di situ. Kalau di bidang agamanya ahli tafsir, tafsir Qurtubi orang Cordova, tafsir Abu Hayyan Al-Andalusi orang Andalus. Kok kitab fikihnya luar biasa, nah sepanjang meja pun ada kitab fikih dikarang oleh orang Andalus, panjang meja awak. Kok ada sampai kini tanda dibaca orang. Termasuk bahasa Arab, walaupun Spanyol itu jauh di Eropa, tapi kitab bahasa Arab yang jadi rujukan di orang sampai kini di apa-apa, di anak di pesantren, bentuk di canduang. Ya, masuk orang kuliah di Madinah, orang kuliah di Mesir, adalah kitab Ibnu Malik. Nama ngarangnya orang Spanyol. Nah, itu mana majunya. Tapi akhirnya hilang, habis. 7 abad Islam di situ ya, dari awal abad kedua Hijriah ya. Nah, kalau Masehinya habis tahun 1492. Nah, lari raja yang terakhir ditinggalkannya kota Granada. 20 tahun sesudah itu seluruh orang yang agama Islam di pulau itu diusir keluar. Atau pindah agama. Pilihan dua saja, pindah agama atau keluar dari kota itu. Jadi minggu-minggu petang ya, karena suka je sejarah, baca lihat sejarah-sejarah Andalus, fatwa Andalus. Tahun 1502 atau 1504. Dia orang pun tak boleh sembahyang, tak boleh puasa leh. Karena banyak jasus tak jaleh manan kawan, manan lawan. Kalau sembahyang wak ada orang maintai. Nah, minta fatwa lah ke seorang ulama bacaronyo, model ko kami kini ya. Jawapan ulama itu ya, karajokanlah salat. Kalau ndak mungkin siang, qada salah sembahyang tu sadonyo di malam hari sampai mudi itu. Kok kaba sudahkah bazakat? Kalau keketahuan lo diurang agih salah bantu hadiah lai. Nampaan ke orang banyak ikolah ria syar'i itu. Ria dan dia tak mungkin kalau dia sudahkah ke orang zakat ketahuan awak agama Islam. Tak masuk mandi wajib baca ronyo ambuang salah badan untuk mandi selalai. Mudah itu mana bariknya penderitaan orang Islam tahun itu. Sampai akhirnya habis Islam. Jamaah rahimakumullah, yang ingin membaca ceritakan terkait dengan ilmu pengetahuannya. Bantuan itu akhir Islam di Andalusia, bahkan sejak tahun 1200 ya, hilang kota pertamanya, kota Cordova. Sampai kini ada kota itu banyak musadi. Bahkan di situ ada gereja, di dalamnya masih ada innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Masih ada di lonceng gereja itu kalimat la ilaha illallah sampai kini ya. Ada apa-apa yang lah pernah ke situ nak. Kan ada orang ya jalan-jalan ke Andalusia, ke Spanyol, mencari-cari musajid-musajid lama, termasuk Ibnu Rus tu di rumahnya, di jalannya masih ada orang awak yang pergi ke situ ya. Ya kata dosen namo yang pernah ke situ, setiap orang Islam yang tiba di situ ya terharu keluar ya matanya. Lah samaju ku awak dulu sampai pustaka aja, sampai jutaan isi buku di pustakanya. Padahal maju. Kenapa awak harus hancur? Kenapa awak harus kalah? Ya rahimakumullah. Yang ingin awak sampaikan, bantuan itu kondisinya, tapi yang ilmu pengetahuan itu tetap berkembang. Ahli-ahli hadis, ahli tafsir. Bahkan kerajaan-kerajaan Islam di situ pernah lo terpecah-pecah. Banyak raja. Di pulau itu banyak raja. Sampai diriwayatkan sampai orang bertanya ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kan jauh tu di Baghdad. Yang bertanya ke masyarakat dari Andalus, dari Spanyol. Jadi orang dulu walaupun ada telepon, alun ada media video call bentuk kini, alun ada media sosial tapi di mana ulama orang tahu. Itu kelebihan orang dulu menggambarkan umat Islam terdahulu itu sangat cinta ilmu.
Contohnya Imam Ahmad bin Hambal kan tahun 200 itu. Lah murid dari Imam Syafi'i. Ini di Baghdad tuh. Imam Syafi'i. Kemudian ya waktu masih di Baghdad baru. Lalu pulang ke Mesir, berarti umur 30-an Imam Syafi'i baru. Tapi hanya salah. Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambalnya tinggal di Baghdad ya. Imam Ahmad bin Hambal tinggal di Baghdad, tapi dia ahli, dia murid dari Imam Syafi'i dan dipuji oleh Imam Syafi'i. Namanya kok lah sampai ke Spanyol. Yang jaraknya ribu kilometer tuh. Tahu orang di Spanyol, kalau di Baghdad tu ada seorang ulama kini saja yang terkenal namanya Ahmad bin Hambal. Sehingga ada orang yang berjalan kaki dari Spanyol tu. Tak pernah naik kenderaan waktu zaman itu ya. Itu yang terkenal Baki bin Makhlad mungkin pernah lewat ceritakan dulu. Seperti itu semangat menuntut ilmu orang dulu. Meskipun ya kerajaan tadi ada yang berpecah-pecah belah ya. Kalau yang ditanya orang ke Imam Ghazali, sebanyak kerajaan kami di Andalusia yang sebenarnya Al-Imamul Akbar yang ulil amri itu yang Ini sesama orang Islam bercakap baparang kerajaan banyak. Nah, sampai orang bertanya sebenarnya yang bai'ah yang walak wal barak kepada penguasa itu yang Sampai orang bertanya ke Imam Ghazali. Yang ingin saya sampaikan bantuan itu kondisinya, bantuan itu pemerintahannya, raja-rajanya saling bercakap sama-sama Islam, tapi yang ilmu pengetahuan tetap berkembang. Ahli tafsir lahir jo tarui, ahli hadis lahir jo tarui. Nah, jadi ilmu pengetahuanku di dalam Islam tidak pernah berhenti. Karena banyak ayat-ayat, hadis-hadis memotivasi yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya ada ulama Islam dari India. Dikarangnya buku ya. Madza khasrat dunia bin hitatil muslimin. Kerugian dunia dengan kemunduran Islam. Jadi kalau mundur Islam, dakwah orang Islam saya merasakan rugi. Dunia pun akan rugi kalau Islam itu mundur. Salah satunya disebutkan. Yang ikhlas karena Allah berbuat kebaikan, termasuk dalam ilmu pengetahuan itu adalah orang Islam. Nah, akan mengembangkan dengan ikhlas tanpa ada keinginan duniawi, mencari keuntungan, tapi yang ikhlas itu ada di tengah umat Islam. Umat Islam itu lehan dari dulu ikhlas untuk ilmu pengetahuan. Itu salah satu jawabannya ya. Jadi doa Nabi Ibrahim menggambarkan bahawa koyo perlu menambah ilmu tiap hari. Ya, perlu mendengar-dengar ceramah, mendengar-dengar pengajian ya. Karena pemahaman keagamaan itu akan meningkat dengan bertambahnya ilmu. Nabi Muhammad minta tambah ilmu, doa Nabi Ibrahim seperti dalam ayat yang awak baca pun minta tambah ilmu. Maka jangan sesekali merasa bosan menambah ilmu. Kadang awak pergi pengajian atau awak dengar ceramah kan ada orang cemeh. Amal salah yang lah doh. Tu ai tambah yang ado saya tamal lah mujua. Nah, ini kan satu hal yang salah. Kan dalam sejarah Islam diceritakan ada orang tu mulai beraja umur 70 tahun. Umur 70 kan lah kait. Baru ke beraja agama baru. Tapi dia serius, waktunya meninggal di umur 90 tahun lenyolah menjadi seorang mufti. Tak salah namanya Salih Ibnu Kisan. Umur 70 baru ke beraja. Mendalami agama, tapi dia sungguh ya serius beraja, ya wafat di umur 90 tahun telah menjadi seorang yang layak memberikan fatwa. Kau semangat menuntut ilmu. Jemaah rahimakumullah, wa lanjutkan. Wa alhiqni bis salihin. Dan masukkanlah aku ke dalam kelompok orang-orang saleh. Dalam tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir disebutkan alhiqni bis salihin itu fid dunya wal akhirah. Ya Allah, pertemukanlah hamba selalulah hendaknya hamba ko bersama orang-orang saleh baik di dunia ataupun di akhirat. Itu kan termasuk doa mencari kawan. Tuan-tuan dah ke hamba orang-orang saleh, bergaul hamba orang-orang saleh. Karena dalam hadis yang acok wa ulang-ulang, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang ko yo sesuai jo kawannya. Itu pesan Nabi, agama ko sesuai jo kawannya. Maka perhatikanlah man yukhalil jo siapa bakawan. Kalau bakawan jo orang elok-elok, insyaallah wak tabau elok. Indak nak jadi orang elok, setidaknya wak nak baik buruk. Tapi kalau bakawan di orang nan banyak kerja salah, kerja sumbang, awak bisa lah tak bau-bau.
Bahkan bisa lo lebih jahit daripada orang tu. Pengaruh kawan dia. Dan itu terkait dengan hadis yang terkenal tentang orang yang lah membunuh 99 orang. Kalau 99 kalau banyak. Surang Qabil membunuh Habilnya, dosanya tidak terputih sampai hari kiamat. Surang. Kalau dalam hadis Nabi, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, melainkan untuk putra Adam yang pertama itu Qabil, ada bagian dari dosa. Karena yang pertama membunuh. Orang sesudah itu, cucunya meniru lah. Membunuh orang. Nah, karena dalam hadis, man sanna hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila min ba'dihi min ghairi ayyanqusu min ujurim syai'a. Siana mambiason karajo elok untuknya pahala dan bertambah lo pahalanya dari pahala orang-orang yang meniru karajo elok. Sama banyak pahalanya. Beitulah sebaliknya. Siana mambiason karajo salah ditiru di orang lain. Anyo dapat dosa dek majan orang karajo salah. Kemudian dosanya bertambah lo sabanyak orang nama niru. Nah, maka dia sampai Nabi, satu ada orang membunuh orang, maksudnya tinggi ada orang membunuh orang, dan Qabil bertambah dosa tadi. Kerana orang pertama nama membunuh ya. Itu kebaikan dan keburukan ya. Ya rahimakumullah. Nah, jadi orang yang membunuh 99 tadi, hanya ingin tobat. Ya. Ditamuinya ahli ibadah. Orang yang rajin sembahyang, rajin baca Quran. Ya. Karena kecenderungan masyarakat biasanya orang-orang yang ahli ibadah itu kadang dianggap orang yang ahli ilmu. Kalau dah rajin beribadah, aku tanda banyak ilmunya. Ya. Jadi ditanyalah di orang yang lah membunuh 99 tadi, keurangan ahli ibadah. Dicari tonyo, ambo lah membunuh orang 99. Kira-kira lain mungkin diterima Allah taubat ambo ndak. Lain terbuka pintu taubat untuk ambo. Di orang ke orang ahli ibadah kerana nyoba rahsia selama pun ndak pernah salah ndak nyo ahli ibadah. Yo jawabnya sesuai je pikirannya. Kalau 99 yo ndak bisa taubat ledonya. Lah banyaknya salah. Karena wak cerita tadi putra Nabi Adam sama tambah dosa tadi. Akhirnya dia ndak bisa taubatnya orang tu dia ambilnya pedangnya dibunuhnya lo ahli ibadah kah? Alah langkok 100. Tapi dia ingin dia tobat. Kan itu. Dia tidak pernah lo putus asa. Itu kelebihannya. Dia tetap dia ingin tobat. Akhirnya bertanya olehnya ke ahli ilmu lah. Orang yang banyak ilmu ditanya lah. Ambo lah bunuh 100 orang. Itu cerita lah. Jadi mungkin ambo tobat. Dia jawab orang berilmu itu lain. Yang kau ambil pelajaran adalah nasihat orang berilmu tadi ke orang yang baru tobat. Kalau ia ingin tobat, tinggallah kampung. Pergilah ke kampung lain, tunjuk sebuah kampung yang di situ banyak orang-orang saleh. Kalau siku maunya pindahlah ke Padang Panjang, tu sedang di Mekah. Banyak pesantren, ada Ustaz dalam diga di situ. Ada sudah pindah ke daerah yang lebih elok. Karena di situ banyak orang elok. Karena kalau nyonya bertahannya di kampungnya, mungkin kampung kau penuh dengan maksiat, banyak orang yang jahit-jahit di situ, kah jahit je balik. Jadi pelajaran yang awak ambil, awak harus mencari kawan yang elok, mencari lingkungan yang lebih baik. Ya. Kalau pituah orang Arab, ajar qablad dar. Caliak tetangga dulu, baru buat rumah. Karena awak akan terpengaruh nanti. Ar-rafiq qablad tarik. Caliak kawan dulu, baru awak berjalan. Itu pituah orang Arab. Kalau dibawa ke pituah orang awak, sesuai mangko menjadi sauku mangko takana batolan mangko orang berjalan. Kan handai tolan aja awak sabui-sabui. Kadang orang tak tahu anan tolan. Kadang-kadang handai tolan artinya kawan di perjalanan, batolan baru orang berjalan. Jamaah rahimakumullah. Jadi itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Wa alhiqni bis salihin. Temukanlah kawan kalian dengan orang-orang saleh, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di akhirat nanti bersama para nabi di surga yang paling mulia. Jadi doa Nabi Ibrahim yang pertama minta tambah ilmu. Doa Nabi Ibrahim yang kedua agar bertemu masuk kelompok orang-orang saleh fit dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat hendaknya bersama
orang-orang saleh. Ya, tak kayak jadi kawan tadi. Kalau kawan dia tukang saluang ni orang kan ndak na pandai bahasa saluang, runciang bibirnya tak tiru je. Kalau kawan dia orang tukang pikir, ndak na pandai memikir, sehindaknya mengimbau buruang saya pandai je. Ialah kawan, itu pengaruh kawan yang luar biasa. Walanjutkan doa Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Oh Tuhan, jadikanlah hamba-Ko sebutan baik atau bahasa Indonesia ko buah tutur. Kadi kanarang nan elok fil akhirin untuk orang nanti, disabui-sabui orang lambo nanti ya Allah. Nah, jangan waktu doa Nabi Ibrahim tu ria ingin disabui-sabui. Tapi lisana sidqin awak jadikanlah hamba-Ko disabui-sabui orang dengan kebaikan nanti ya Allah. Artinya berarti banyak meninggalkan jasa yang akan dikenang orang. Nah, semua juga hadis yang awak bacakan sabalonnya tadi. Kalau awak lah membuat keraja elok ditiru orang, nah, pahala awak tak tanggung banyak. Semua juga awak sembahyang kini, sembahyang maghrib awak tadi, berwuduk awak tadi. Yang dapat pahala kan banyak orang, tak awak seorang saja. Kalau awak tuang dah awak nan sembahyang dapat pahala. Awak nan berwuduk dapat pahala. Kemudian sianan majan awak cara sembahyang. Tu guru-guru nyek di MDA, TPA di surau dulu, guru-guru agama di sekolah awak. Lah meninggal lah mula meninggal mungkin. Lancu lah tulang dalam tanah. Tapi bertambah lah pahalanya awak ketua berwuduk tadi, awak ketua sembahyang tadi. Awak baca lah Quran. Awak dapat pahala. Guru MDA awak dulu dapat lah pahala. Tu yang bertamu je awak. Orang tua awak nak menyuruh sekolah, nak menyuruh mengaji dulu, nak nyanyi apa kalau sembahyang barangkali. Dapat lah pahala. Tu nak bertamu je awak. Sudah tu siapa yang dapat pahala lah tasabih dia tadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Kerana membuat rukun sembahyang 3 balis tu kan para ulama tu. Dalam Quran, dalam hadis, ada rukun sembahyang 3 balis, sunat sembahyang. Itu ulama yang menjalihan. Dapat pahala oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah meninggal tahun 200 hampir Hijriah. 2 balis abad yang dulu. Imam Bukhari, Muslim, nak menceritakan hadis, nama gambaran bantuan Nabi sembahyang, bantuan Nabi sujud, ruku, yang dibaca Nabi dalam sembahyang. Pakai sembahyang kau hadis-hadisnya. Dapat pahala oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baraka banyak orang dapat pahala. Kan itu termasuk lisana sidqin fil akhirin. Itu buah tutur yang baik untuk orang-orang kemudian. Dikarenakan orang juga bodaknya itu minta Nabi Ibrahim. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Sembayang wak baca kama sallaita ala Ibrahim kama barak ta'ala Ibrahim orang pai haji pai umrah bertambah jo pahala Nabi Ibrahim karena wak maulang karajo Nabi Ibrahim setiap berkorban bertambah lo pahala Nabi Ibrahim. Nah, itulah yang amal jariah. Ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bih yang selalu dikenang. Nah, itulah kelebihan orang-orang yang banyak berjasa, orang-orang terdahulu, termasuk para ulama di kalangan orang. Kadanglah lamanya meninggal, lah beribu-ribu tahun meninggal, tapi nama disabit-sabit orang je tarui. Nah, tadi wak sabit lah barang nama ulama, wak sabit banyaknya. Yang ulama tu wakah tu duitnya jangan kik tinggi tengah jual Indonesia, saya tak tahunya. Inilah sekian abad yang silam. Pilihmu sampai kemari diamalkan orang bertambah lo pahala tarui. Ya, Patang di Padang Panjang ada acara 99 tahun Diniah Putri. Karena Diniah Putri itu berdiri 1923 ya. Banyak tokoh-tokoh yang hadir, ada Buya Mas'ud, Taufik Ismail. Yang diceritakanlah jasa-jasa dari Ibu Rahmah Yunusiah pendiri Diniah Putri. Ya, bara orang-orang yang lewajar zaman dulu murid-murid beliau dari Malaysia sampai beliau diundang ke Mesir, termasuk Syekh Mesir itu ya, Rektor Al-Azhar. Dari situ Syekh istilahnya. Syekh Azhar datang ke Padang Panjang, nampak di ada sekolah khusus putri. Baliknya ke Mesir, baru di Mesir dibuatnya lo sekolah putri. Dan murid pertamanya dibawanya dari Padang Panjang.
Murid pertama untuk fakultas khusus padusi di Azhar itu dibawa dari Padang Panjang. Karena fakultas selalu nado lah untuk sementara ditempatkannya di rumah-rumah, dikontrakkan saja rumah dulu. Itu yang diceritakan oleh pendiri Diniah Putri Patang, termasuk dihadiri ya oleh orang Mesir yang ada di Parabe yang mengajar di Man Kota Baru ya, sebagai perwakilan dari kedutaan Al-Azhar. Nah, kira-kira baralah banyak pahala Ibu Rahmah Al-Yunusiah. Setiap orang kuliah ke Mesir, kuliah khusus untuk padusi, barajanya di situ, tentu Ibu Rahmah Padang Panjang dapat lo pahala. Karena yang ditiru orang Mesir itu adalah sekolah Diniah Putri. Kan ada habis pahala lewat. Nah, itulah ya, kelebihan orang-orang yang menjadi lisana sidqin fil akhirin, tutur kata yang baik bagi orang-orang kemudian. Ternyata banyak yang selama awak tidak ketahui tentang Ibu Rahmah Al-Yunusiah, jasa beliau. Termasuk proklamasi. Ternyata ben merah putih itu pertama berkibar di Padang Panjang tu di muka Diniah Putri. Memang selendang beliau warna ada jadian bendera merah putih ya, waktu 17 Agustus tu. Kemudian teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan disiarkan di radio RRI. Di radio siaran waktu itu dan diterjemahkan ke bahasa Arab dari Yogyakarta kalau tidak salah hamba, dan yang menerjemahkan itu adalah alumni Diniah Putri. Makanya baru tahu orang Palestina, orang Mesir ya, dengan kemerdekaan Indonesia. Makanya yang pertama mengakui awak kemerdekaan adalah Palestina dan Mesir. Dan waktu itu Palestina belum terjajah, nak Palestina kota nempak 8, kota nempak 5. Makanya Patang ya, Pak Taufik Ismail kan dia sastrawan, beliau anak ulama Ghafar Ismail orang Jambuaya, terkenal beliau di Jawa. Jadi Pak Taufik Ismail diminta baca puisi, dia baca puisi tentang Diniah Putri. Kemudian beliau baca lo puisi tentang Palestina. Palestina, bagaimana mungkin aku melupakanmu? Karena Palestina itulah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, Mesir. Nah, dari mana naskah kemerdekaan itu diterjemahkan oleh alumni Diniah Putri Padang Panjang ya. Termasuk yang lain-lain ya. Termasuk tentara, TKR, awal-awal TNI itu yang membiayainya, yang mendirikannya untuk Padang Panjang adalah Ibu Rahmah Al-Yunusiah. Nah, makanya waktu ada isu-isu teroris datang yang 188 ke Diniah, diterangkanlah sejarah TNI. Disiko dulu dibuat TNI itu. Nah, disiko dibiayai dulu, pendiri pesantren itulah membiayai tentara-tentara disiko awalnya ya. Nah, banyak kisahnya. Dan itu salah satu contoh lisana sidqin fil akhirin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar jasonya ada yang disabui-sabui orang nanti, ada yang kedikana-kana orang nanti. Dan itu pelajaran lo untuk awak ya. Setelah awak meninggal nanti, habis lo jatah awak di dunia, kehendaknya ada sesuatu yang abadi yang awak tinggalkan, yang akan dikana-kana oleh orang lain dalam kebaikan ya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.